Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2231, domino pertama. Terdengar suara erangan pelan tulang patah, dan hembusan angin kencang yang membakar. Di suatu tempat yang jauh, sebidang medan perang jatuh ke Holos. Dunia berguncang. Raja Pedang dan Ratu Cacing masih terkunci dalam pertempuran mematikan, sementara pasukan mereka masih tenggelam dalam banjir kengerian keji yang tumpah dari kedalaman kegelapan. Situasinya semakin memburuk setiap menit, dan terlalu banyak nyawa manusia yang terbuang sia-sia di altar perang yang keji. Pembantaian itu tidak terbayangkan. Sunni telah memanifestasikan avatar keenamnya, dan juga melemparkannya ke dalam pertarungan. Sekarang, pikirannya terbagi sepenuhnya menjadi 8 bagian. Dan 6 di antaranya secara aktif berpartisipasi dalam kekacauan itu adalah tekanan mental yang lebih berat yang pernah ia tanggung. Dan sementara masing-masing inkarnasi itu seperti pembawa pesan kematian yang gelap, menuai panen berdarah di lautan kekejian, ia perlahan-lahan terurai di bawah tekanan itu. Namun, dia belum hancur, dan dia tidak akan hancur dalam waktu dekat. Atau selamanya, mati saja. Salah satu inkarnasinya menggunakan taci hitam untuk memenggal kepala makhluk mimpi buruk yang mengamuk. Melemparkan tubuhnya kembali ke celah tempat ia muncul dengan tendangan yang kuat. Mayat yang berdarah itu terperangkap dalam jalinan tanaman merambat merah tua, dan sesaat kemudian, ia terkoyak oleh duri tajam dan dicerna oleh hutan yang menjulang. Mungkin untuk menyediakan nutrisi bagi lebih banyak kekejian yang akan lahir. Sunni, suara Casey terdengar lebih jelas dari sebelumnya, mengisyaratkan bahwa kekuatannya perlahan pulih. Sunni berharap aspeknya sudah cukup banyak dilepaskan, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi di luar Godgrave, karena banyak hal bergantung padanya. Casey tidak mengecewakan, lingkarannya putus. Benteng telah jatuh, senyum sinis muncul di wajahnya. Bagus, bagus, Jet, Effie, dan Kai adalah belati yang telah mereka siapkan untuk menusuk para penguasa dari belakang pada saat yang tepat, ketika Anfield dan Kisong sudah bertekad untuk bertarung satu sama lain dan tidak bisa membiarkan diri mereka terganggu. Mereka ditakdirkan untuk menaklukkan benteng-benteng besar. Bastion, Ravenheart, Taman Malam. Tujuan dari penangkapan mereka ada 2. Pertama, hal itu akan sangat melemahkan para penguasa dan mengurangi kekuatan domain mereka, sesuatu yang harus dicapai Sunni dan Nevis jika mereka ingin memiliki kesempatan melawan mereka. Kedua, keempat benteng besar, termasuk Pulau Gading, akan berada di bawah kendali Nev segera setelah ia mencapai supremasi. Bagaimanapun, meskipun menjadi seorang tertinggi adalah tujuan akhir, itu saja tidak menjamin kemenangan. Seorang penguasa yang baru bangkit akan tetap lemah saat menghadapi domain yang luas dan mapan dari kedua penguasa tertinggi. Tentu saja, meskipun penaklukan benteng-benteng besar selalu menjadi rencana-rencana itu berubah. Bahkan, pada tingkat intrik yang dilakukan Sunni dan Casey, tidak ada yang namanya rencana konkret, sebaliknya, yang ada hanyalah jaringan rumit dari tindakan-tindakan terencana dan kemungkinan-kemungkinan yang hanya efektif jika dapat disesuaikan. Mereka tidak pernah mengantisipasi jatuhnya House of Night dan invasi Mordred ke Sword Domain, misalnya. Mereka juga tidak dapat mengantisipasi tindakan cerdik Morgan dengan mengunci dirinya dan saudaranya dalam lingkaran waktu dadakan. Akan tetapi, jaringan desain mereka telah terbukti cukup adaptif untuk menghadapi faktor-faktor tak terduga ini, dengan beberapa penyesuaian. Salah satu penyesuaian ini adalah pengorbanan iblis terkutuk yang telah dibuai Nigma selama hampir setahun.
Sunni ingin menggunakannya untuk melawan para penguasa, tetapi karena betapa berbahaya dan jahatnya Mordred, ia akhirnya menempatkannya di liontin binatang hitam Evi. Hal itu tidak hanya akan memastikan bahwa Bastion jatuh ke tangan mereka, tetapi juga akan menyingkirkan sementara kartu liar, yakni Pangeran Ketiadaan dari papan dan mencegahnya memainkan peran penting dalam konfrontasi terakhir melawan para penguasa. Kemungkinan besar. Aku ingin sekali melihat ekspresi di wajahnya. Sunni tersenyum, tetapi dia merasa dingin di dalam. Itu karena jatuhnya Bastion menandakan sesuatu yang sangat penting. Itu adalah titik yang tidak bisa kembali. Kini lingkaran waktu telah putus dan benteng besar telah terkoyak dari jalinan domain pedang. Banyak sekali orang biasa yang tinggal di sana menjadi tak berdaya melawan tirani mantra mimpi buruk. Mereka belum berada dalam cengkeraman mimpi buruk pertama, lagi pula, butuh waktu agar infeksi itu menyebar. Karena lingkaran yang diciptakan oleh Morgan, mereka pasti sudah kehilangan perlindungan dari Sword Domain beberapa jam yang lalu. Sekarang, seluruh penduduk kota yang biasa-biasa saja, orang-orang seperti Beth, perlahan-lahan akan mulai merasakan kelelahan yang aneh. Kemudian, mereka akan mulai merasa mengantuk. Dan mereka hanya akan terlempar ke dalam mimpi buruk setelah tertidur. Itu berarti Sunni dan Nevis masih punya waktu untuk mengalahkan para Sovereign. Yang lebih penting, setidaknya salah satu dari mereka harus mencapai supremasi dalam proses tersebut. Jika tidak, bahkan jika mereka entah bagaimana muncul sebagai pemenang dari pertempuran, mereka harus membayar harga yang mahal untuk kemenangan itu. Jumlah kematiannya akan sangat mengejutkan. Itu akan membawa malapetaka, namun jumlah manusia yang terbangun juga akan meledak secara eksponensial. Itulah sebabnya Sunni tidak dapat menahan gemetar sambil memaksakan senyum di wajahnya. Ini keinginan kami. Siapa yang berani? Dan seolah-olah menambah kengeriannya, suara Cassie bergema lagi di kepalanya, Ravenheart telah jatuh. Dan, hanya beberapa saat kemudian, Night Garden telah jatuh. Itu sudah selesai. Sunni menarik napas dalam-dalam, lalu mengirim salah satu inkarnasinya menembus bayang-bayang, muncul dari tengah-tengah lautan luas manusia yang tengah berjuang mati-matian. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai Nevis. Dia bertempur di garis depan pasukan yang tenggelam, diselimuti api yang membara dan dikelilingi abu. Dengan rambut peraknya, bilah pedang yang berpijar, dan sayap putihnya, Nevis tampak seperti malaikat yang memusnahkan. Satu-satunya permata Crown of Dawn bersinar dengan cahaya murni di dahinya, menyerupai mata ketiga. Panas yang menyengat telah menciptakan ruang kosong di sekelilingnya, dan para prajurit berada puluhan meter di belakang, memerangi gelombang kekejian dengan tekad yang gelap. Permukaan tulang kuno itu basah oleh darah dan dipenuhi mayat-mayat yang mengerikan. Sunni terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Sudah selesai. Dan kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Nevis meliriknya tanpa suara, lalu melihat ke arah Anvil dan Kisong yang tengah bertarung satu sama lain. Tak satu pun dari penguasa itu berada di ambang kematian, yang mana hal tersebut bukan merupakan bagian dari rencana. Namun, terlalu banyak orang yang meninggal. Dan Sunni dan Nevis membuang terlalu banyak esensi. Dan rencana harus diubah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menguatkan hatinya. Kita harus menyerang sekarang. Inilah saatnya. Momen yang telah mereka tunggu-tunggu, harapkan, dan takuti, selama ini. Kesempatan mereka untuk menaklukkan dunia. Atau mati saat mencobanya. Akhirnya, Nevis tetap tanpa ekspresi selama beberapa saat, api putih menari-nari di matanya. Akhirnya, dia berbalik dan mendongak. Lalu kita menyerang.
Budak Bayangan bab 2232, Front Dingin. Lalu kita menyerang. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Waktu untuk kata-kata telah habis. Nef membungkuk sedikit, lalu melesat ke langit. Dikelilingi oleh cahaya yang indah. Dia bagaikan bintang putih yang menjulang ke hamparan langit badai yang penuh badai. Para prajurit menyaksikan penerbangannya dengan ekspresi mati rasa. Cahayanya yang murni terpantul di mata mereka. Jauh di atas sana, Pulau Gading bergerak. 7 rantainya bergetar saat pulau terbang itu menukik ke dalam badai pedang, menahan amukan baja yang menghancurkan dengan ketenangan yang tak terkalahkan. Ditinggal sendirian di tanah. Sunni untuk sementara mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kepergian Nef, baju zirah oniksnya yang menakutkan sudah dibanjiri darah. Dan lebih banyak lagi yang ditambahkan ke mantel merahnya saat ia menebas makhluk mimpi buruk yang kuat yang mengancam inti pasukan manusia. Namun, terlepas dari semua keanggunannya yang mematikan dan kekuatannya yang mengerikan, penguasa bayangan bukanlah pengganti yang baik untuk Changing Style. Pedangnya sama ganasnya dengan pedang milik gadis itu, dan ia dapat membunuh makhluk-makhluk keji dengan baik. Akan tetapi, ia tidak dapat menyembuhkan luka-luka para prajurit yang gugur, dan ia juga dapat menguatkan keberanian mereka yang goyah dengan harapan. Tapi itu tidak apa-apa, karena Sunni punya caranya sendiri. Di kejauhan, inkarnasi asli dari penguasa bayangan, pendekar pedang gelap yang mengenakan topeng menakutkan, mencapai salah satu celah yang lebih lebar di tulang, jejak kematian dan kehancuran di belakangnya. Odachi hitamnya naik dan turun, dibersihkan dari semua darah dalam satu gerakan cepat dan lancar. Kemudian, bilah pedang berbentuk ular itu beriak seperti aliran kegelapan cair. Sesaat kemudian, bilah pedang itu telah berubah menjadi tombak panjang dan gelap. Sunni menatap ke balik kumpulan tanaman merambat merah yang merayap, ke kedalaman celah yang bergerigi. Dia terdiam sesaat, lalu melemparkan tombaknya ke dalam kegelapan. Tombak itu mengeluarkan suara gemuruh saat menembus penghalang suara, jatuh ke kedalaman Hollows. Turunnya tombak itu dalam kegelapan mencerminkan pendakian Nef yang cemerlang ke langit dengan hampir sempurna. Pada saat Nevis mencapai Pulau Gading, serpen menembus rimbunan-rimbunan hutan merah dan menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Sebuah kawah dalam terbentuk di tempat ia menghantam tanah. Hutan itu bagaikan makhluk tak terbayangkan yang terbangun dari tidur panjang, penuh dengan gerakan dan kehidupan yang mengerikan. Pilar-pilar besar dari tanaman merambat yang saling terkait tumbuh dengan kecepatan yang tidak wajar untuk menghubungkan kedalaman dengan permukaan seperti sulur jaringan daging. Makhluk mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya bergegas memanjatnya, menjadi gila karena aroma jiwa manusia. Tentu saja, ledakan tiba-tiba itu tidak luput dari perhatian. Banyak makhluk keji yang menyimpang dari jalur mereka, mendekati titik hantaman dengan geraman yang tak terkendali. Yang mereka hadapi adalah hawa dingin yang menusuk dan menakutkan mengalir keluar dari kawah yang dalam. Lubang itu sendiri berputar-putar dengan kabut putih yang aneh, dan udara di atasnya begitu dingin sehingga tetesan air kondensat jatuh seperti hujan. Percikan kecil menari-nari di pilar cahaya yang mengalir melalui kubah Hollows yang pecah, berkilauan seperti permata berharga. Permata-permata ini adalah serpihan salju. Saat hawa dingin yang menakutkan menyebar, berubah menjadi jauh lebih ganas dan kejam dalam sepersekian detik, titik-titik hujan berubah menjadi es, dan kabut putih meledak dari kawah. Tumbuh menjadi badai salju yang dahsyat. Lalu, siluet yang mengerikan muncul dari kawah. Makhluk itu besar dan bentuknya aneh dan mengerikan, seluruhnya terbuat dari es. Esnya hitam pekat, tetapi makhluk itu penuh warna karena banyaknya bunga yang mekar di permukaannya,
kelopaknya berwarna biru tua. Kontras antara keindahan bunga-bunga yang cemerlang dan tubuh mengerikan di bawahnya sangat mencolok. Gumpalan salju yang tebal berjatuhan dari bunga-bunga seperti serbuk sari, menyelubungi makhluk itu dalam kabut dingin. Di jantung kekejian yang menakutkan itu, yang nyaris tak terlihat melalui es, ada bayangan kecil yang samar-samar menyerupai sisa-sisa manusia. Itu adalah ular yang telah mengambil wujud tiran yang rusak. Binatang musim dingin, Interbeast, sosok yang sangat mengerikan. Dahulu kala, Sunni telah kehilangan kelompoknya karena kekuatan profannya. Kemudian, ia kembali ke hamparan Antartika yang dingin dan membunuhnya. Dan sekarang setelah dia sendiri menjadi Titan, Sunni akhirnya bisa mengendalikan kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Diamlah, kalian semua. Saat badai pedang mengamuk di langit di atas Godgrave, badai salju tiba-tiba menelan kedalaman hollow yang gelap. Angin dingin bertiup dengan kekuatan yang dahsyat, menekuk pohon-pohon tua di hutan hingga ke tanah. Aliran air dan sungai berubah menjadi es. Hama yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah, membeku karena dingin yang tidak wajar, dan hancur saat mereka jatuh. Beberapa jembatan tanaman merambat juga membeku dan patah. Jembatan yang masih berdiri melambat pertumbuhannya, kehilangan kehidupan. Banyak sekali makhluk mimpi buruk yang jatuh, auman mereka tenggelam dalam angin menderu. Tentu saja, para penghuni hutan yang mengerikan itu tidak dapat dibandingkan dengan para pengungsi Falcon, Scott dan para prajurit pemberani dari pasukan evakuasi pertama. Mereka jauh lebih kuat, jauh lebih tua, dan jauh lebih tangguh. Sebagian besar dari mereka sendiri telah terkorupsi, dan terlalu banyak yang berada di pangkat agung. Meski terpapar dinginnya yang mematikan dari wilayah beku sang binatang musim dingin, mereka tidak takluk pada cengkeraman esnya. Namun, mereka juga tidak luput tanpa cedera. Diselimuti angin dan salju yang berputar-putar, makhluk mimpi buruk menjadi lemah, terluka, dan melambat. Kamu telah membunuh seorang. Kamu telah membunuh seorang. Kamu telah membunuh seorang. Terganggu oleh suara-suara yang riuh, Sunni membungkam Handi Brakelet. Dia telah menciptakan neraka yang dingin di Hollows, dan panen kehidupan yang mengerikan yang dituai serpen tidak terhitung banyaknya. Dan setiap kehidupan yang dituai ular mengirimkan tetesan esensi yang mengalir ke jiwa Sunni karena kemampuan Soul River-nya. Maka, derasnya Saripati menenggelamkannya bagai banjir, mengisi kembali cadangan tenaganya yang telah habis. Yang jauh lebih penting, para prajurit yang mati-matian berjuang untuk bertahan hidup di tengah teriknya panas Godgrave tiba-tiba merasakan gelombang udara dingin menerpa mereka. Dan melihat gumpalan salju mengepul dari celah-celah dataran tulang. Banjir makhluk mimpi buruk yang mengancam akan menenggelamkan mereka tidak berhenti, tetapi semakin berkurang kekuatannya. Lebih sedikit makhluk keji muncul dari bawah, dan mereka yang merangkak ke permukaan tampak melemah, tertutup es, dan bergerak perlahan. Tekanan pada para prajurit dari dua domain yang bertikai sedikit berkurang, dan mereka akhirnya bisa bernapas, setidaknya untuk sesaat. Sunni tersenyum gelap di balik topeng Wevel. Tentu, dia tidak seperti Nevis, yang mengilhami harapan dan menyembuhkan para prajurit yang terluka. Namun ia bisa menimbulkan rasa takut dan mendatangkan kematian kepada para makhluk mimpi buruk yang mengamuk. Caranya tidak kalah efektif. Budak Bayangan bab 2233, Murka Surga. Di medan perang, akibat jatuhnya 3 benteng besar sudah bisa dirasakan. Anvil tampak tidak terpengaruh sama sekali, bertarung dengan cara yang sama dingin, penuh perhitungan. Dan kejam, tetapi dia pasti merasakan kekuatannya sangat berkurang ketika Evie menguasai Bastion. Anehnya, kerugian besar ini hanya dapat membantunya saat ini.
dan dia sangat membutuhkan pertolongan, karena ditekan dan dihajar oleh serangan gencar sang ratu. Itu karena raja hanya kehilangan satu benteng besar, sementara ratu kehilangan dua. Jadi, meskipun pengkhianatan mendadak para Saint pemerintah melemahkan kedua penguasa, hal itu sebenarnya mempersempit jurang di antara mereka, dan sangat meningkatkan posisi Anvil. Orang sudah bisa melihat hasilnya. Golem daging yang menjulang tinggi berisi saripati darah Kisong itu terhuyung-huyung, membiarkan salah satu pedang raja melukainya dengan parah. Gelombang aneh menyebar melalui lautan boneka, memperlambat mereka selama beberapa saat yang berharga. Banyak yang menjadi korban badai pedang terbang sebagai akibatnya. Yang terpenting dari semuanya, retakan besar gerbang mimpi beriak, lalu runtuh dengan sendirinya, menghilang tanpa jejak segera setelahnya. Kain realitas yang robek perlahan memperbaiki dirinya sendiri, dengan hilangnya taman malam, sang ratu juga kehilangan komponen yang memungkinkannya untuk menghubungkan dua area alam mimpi. Oleh karena itu, bukan saja kekuatan domainnya melemah drastis, tetapi kehadirannya di Godgrave juga sangat berkurang. Anvil tidak membuang waktu, memanfaatkan keunggulan sementaranya dan membombardir Kisong dengan pusaran serangan yang menghancurkan. Hampir seolah-olah dia telah siap untuk pembalikan yang tiba-tiba. Golem daging raksasanya, yang tampaknya tidak bisa dihancurkan, perlahan-lahan hancur karena serangan tanpa ampun. Golem itu dihancurkan lebih cepat daripada yang bisa diperbaikinya. Namun, pertempuran mereka tidak menjadi lebih tenang. Malah, pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Jika sebelumnya para penguasa tampak menahan sebagian kekuatan mereka untuk membela diri, kini mereka fokus pada agresi murni. Boneka-boneka dan pedang terbang mengabaikan semua kewaspadaan untuk menghancurkan musuh juga. Dataran tulang yang retak bergetar dan mengerang. Lebih banyak bagiannya runtuh ke dalam badai salju yang mengamuk di Hollows. Seluruh medan perang tampak bergoyang di ambang kehancuran. Hal itu tidak dapat berlangsung lebih lama lagi. Dan itu tidak terjadi. Sebab, pada saat itu, Pulau Gading yang babak belur menampakkan diri dari badai pedang tepat di atas tempat Anvil dan Kisong bertarung. Dan kemudian, di tengah suara rantai yang berderak, tibalah saatnya penghancuran. Kekuatan tak kasat mata turun ke medan perang yang hancur, meratakan sulur-sulur hutan yang mengerikan dan menekan boneka-boneka ratu ke tanah. Pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menggesek tulang sebelum bangkit kembali, bilah-bilahnya bergetar karena tekanan. Untuk beberapa saat, pertempuran dahsyat itu tampaknya membeku. Dan, di bawah tatapan semua orang, bintang pengubah api abadi turun dari langit, mendarat dengan lembut di tanah di antara kedua penguasa. Dengan rambut peraknya menari-nari di udara, dia melipat sayap putihnya dan menurunkan pedangnya yang berpijar. Suaranya yang jernih bergema di atas medan perang yang porak-poranda, "Hentikan kegilaan ini. Hentikan kegilaan ini." Nevis mengucapkan kata-kata ini, meski tahu bahwa kata-kata itu tidak ada artinya. Para penguasa tidak mau mendengarkan, dan dia tidak ingin mereka mendengarkan. Yang dia inginkan hanyalah membunuh mereka. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya, setelah bertahun-tahun menanti kesempatan untuk membunuh para penganiayanya? Sepanjang hidupnya, dan itu bukanlah kehidupan yang mudah, kehidupan yang dia jalani. Dari mimpi-mimpinya yang hancur di masa kecilnya hingga medan perang yang berlumuran darah di masa dewasanya, Nevis selalu didorong oleh hasrat tunggal yang tak kenal kompromi. Untuk menaklukkan mantra mimpi buruk dan menghancurkannya, untuk melenyapkan, memusnahkan, dan membawanya pada kehancuran. Bukan karena dia pahlawan yang mulia, tetapi hanya karena dia membencinya. Nevis diliputi kebencian, dibentuk olehnya. Dia bukan pahlawan.
Namun, dia harus berpura-pura menjadi salah satunya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di dunia mantra mimpi buruk yang kejam sendirian. Dia membutuhkan dukungan dan keyakinan dari mereka yang percaya padanya untuk menghancurkannya, sama seperti mereka membutuhkannya, dan dia perlu melenyapkan mereka yang menghalangi jalannya. Itulah sebabnya para penguasa harus mati. Bukan karena mereka telah menghancurkan keluarganya dan menghantui mimpi buruk masa kecilnya seperti monster, tetapi hanya karena mereka tidak kompeten. Mereka mungkin hebat dan cemerlang dulu, tetapi mereka telah kehilangan arah. Meskipun demikian, yang satu tidak mengesampingkan yang lain. Hari ini, dia akan menyingkirkan rintangan yang menghalangi jalannya untuk mewujudkan keinginannya yang membara. Dan dia juga akan membalas dendam. Melihat mereka, sang raja yang sombong dalam jubah merahnya, sang ratu yang bersembunyi di dalam golemnya yang mengerikan, Nephis dapat merasakannya. Api yang berkobar menyala dalam jiwanya, menenggelamkan pikirannya, dan menelan hatinya. Api amarah, api kebencian. Membakar, luar biasa, mustahil untuk disangkal. Jadi, menyuruh mereka berhenti terasa seperti siksaan, karena Nephis tidak menginginkan apapun selain mengukir jiwa dan tubuh mereka dengan pedangnya. Para hantu ini, dia sudah terlalu lama menahan keberadaan mereka. Hari ini, mereka akan mati. Keinginannya mutlak. Melihatnya, Anvil tiba-tiba tertawa pelan. Lalu bagaimana kalau kita tidak berhenti, Nephis? Dia menatapnya, terdiam sejenak, lalu mengarahkan pedangnya ke arahnya. Kalau begitu, aku akan menghentikanmu. Masih banyak lagi yang harus dia katakan, pidato lengkap, yang sebenarnya telah dipersiapkan Casey dan Sunny jauh-jauh hari. Argumen cerdas yang mencantumkan semua kejahatan yang telah dilakukan para penguasa, mengadvokasi keselamatan para prajurit yang terbangun, menekankan ketidakwarasan perang saudara, dan melukiskan gambaran masa depan yang cerah untuk semua orang yang tertarik mendengarnya. Namun, Nephis tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia telah menunggu terlalu lama. Kata-kata itu murahan. Tindakannya akan berbicara lebih keras. Anvil menatapnya diam-diam, lalu bertanya dengan suara dingin, apakah benar-benar bijaksana untuk mengarahkan pedang yang aku tempa sendiri kepadaku? Dengan itu, pedangnya, sang pembunuh kerabat, tiba-tiba bergerak sendiri. Terbang dari tangannya, pedang itu melesat ke Anvil dan mengarah ke dadanya sendiri, melayang di atas bahunya. Sesuai dengan yang diharapkan, Nephis tersenyum sambil menepisnya. Jika kau bersikeras, aku akan membunuhmu dengan pedang yang lebih baik, yang ditempa oleh pandai besi yang lebih baik. Dia memanggil berkat. Budak Bayangan bab 2234, Kegelapan turun. Jauh di sana, salah satu inkarnasi Sunny sedang duduk di tangga kuil tanpa nama. Perkemahan kecil yang dibangun oleh para prajurit yang dikirim kepadanya oleh pasukan pedang kini kosong. Mereka telah dipanggil kembali dan ditinggalkan di Vanishing Lake untuk berpartisipasi dalam serangan rahasia di benteng Laser Crossing, yang pada akhirnya tidak pernah terjadi. Saat ini, mereka berada di medan perang, mencoba bertahan hidup di tengah malapetaka yang disebabkan oleh para penguasa. Banyak dari mereka mungkin telah tewas, tercabik-cabik, atau berubah menjadi boneka. Kuil tanpa nama itu sangat sunyi. Sunny telah menghabiskan waktu lama sendirian di sini, tetapi ia biasanya ditemani oleh para bayangannya. Sein, Vien, Serpen, Nihmah. Mereka juga berada di medan perang, membantunya menahan gelombang kekejian. Dia merasa anehnya kesepian meski ada pasukan makhluk mimpi buruk besar yang sedang tidur tersembunyi dalam kegelapan di belakangnya, dan kehadiran penjaga kuil yang tak terlihat. Tentu saja, kesendiriannya tidak ditakdirkan untuk bertahan lama.
Indra bayangannya menyebar jauh dan luas, meliputi hamparan gelap fragmen alam bayangan. Itulah sebabnya dia sudah bisa merasakannya, pasukan Song yang compang camping mendekatinya dari utara. Dan komandan mereka, tentu saja, Lonesome Howl, penyanyi kematian. Meski begitu, dia tidak dapat merasakan Silent Stalker, yang berarti dia sudah berada di suatu tempat dekat, mengarahkan anak panahnya ke arahnya. Sunni tidak bergerak. Akhirnya, para prajurit memasuki perkemahan yang kosong, menggigil saat keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Putri-putri Kisong adalah orang pertama yang sampai di bangunan gelap kuil itu. Mereka berhenti, menatapnya dengan ekspresi tegang. Pada akhirnya, Lonesome Howl lah yang berbicara, penguasa bayangan. Kita bertemu lagi. Suaranya keras, tetapi dia bisa merasakan sedikit ketakutan tersembunyi jauh di dalamnya. Sunni memiringkan kepalanya sedikit. Jadi, kau dikirim untuk merebut kuil tanpa nama? Dia tersenyum. Tentu. Tapi ini agak lucu, oksimoron, atau apalah. Bentengmu disebut kuil tanpa nama, itu namanya. Jadi, tidak terlalu tanpa nama, kan? Dia ragu sejenak, geli. Mungkin. Jadi, katakan padaku, apa logikanya? Terakhir kali, aku mengalahkan 13 dari kalian. Sekarang tinggal 3. Apakah kau tidak sabar untuk mati? Senyum Lonesome Howl memudar sejenak, lalu cerah kembali. Ah, tapi sebagian besar dari kalian jauh. Jadi, aku suka peluang kita. Namun keberaniannya dirusak oleh Death Singer, yang memilih saat itu untuk berteriak, kematian. Oh, kematian, kita semua akan mati, aku merasakannya. Sunni menatapnya sejenak, tersenyum. Lalu menggelengkan kepalanya. Yah, wajar saja. Semua orang pasti mati suatu hari nanti. Hanya Void yang abadi, jadi, kurasa kau benar. Death Singer terdiam dan menatapnya dengan mata terbelalak. Aku, benar, aku, bisakah kau mengulanginya, Tuan Penguasa Bayangan? Lebih keras. Dengan itu, dia menoleh dan melirik Lonesome Howl dengan penuh dendam. Sunni terkekeh, maaf mengecewakanmu. Kamu tidak akan mati hari ini. Sudah waktunya. Kuil tanpa nama telah lama mengumpulkan cukup esensi untuk melakukan perjalanan, dan panggung telah disiapkan bagi sang penguasa bayangan untuk membuat penampilan terbaiknya. Saat Sunni bangkit berdiri, dia melihat putri-putri Kisong dan para prajurit di belakang mereka tersentak. Dia tersenyum di balik pelindung helmnya. Oh, tapi kalian mungkin menjadi yatim piatu. Dengan itu, dia mengaktifkan komponen bentengnya dan membayangkan medan perang yang penuh malapetaka. Sementara para prajurit Song mengawasinya dengan waspada, mempersiapkan diri untuk pertempuran mematikan melawan Sein of Godgrave yang menakutkan. Bangunan kuno kuil yang gelap itu menjadi sulit untuk difokuskan. Dan kemudian, mereka tiba-tiba dibutakan oleh cahaya terang. Ark! Lonesome Howl mengangkat tangan untuk menutupi matanya dan bergoyang. Suatu kehangatan yang sudah dikenalnya membasahi dirinya. Ketika dia bisa melihat lagi, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kuil tanpa nama telah hilang, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Dan bersamanya, kegelapan tak wajar yang menyelubungi seluruh wilayah Godgrave pun ikut lenyap. Di hadapan mereka, tak ada apapun kecuali hamparan tulang putih, yang berakhir di jurang terdalam hingga ke tulang belakang dewa yang telah meninggal itu. Di atas mereka tampak tabir awan yang bersinar. Ah, apa-apaan ini? Sang penguasa bayangan dan bentengnya, lenyap bagaikan fata morgana. Dan hampir pada saat yang sama ketika mereka menghilang dari tepi selatan Bresbone Ridge, mereka muncul di tepi utara, di tengah medan perang, tepat di bawah Pulau Gading.
Fragmen alam bayangan juga ikut bergerak bersama kuil tanpa nama. Sunni tidak dapat memindahkannya sebelumnya, dan sekarang pun dia tidak dapat melakukannya, namun, dia mempertaruhkan harapannya pada sebuah trik. Dengan menambatkan fragmen ke bentengnya, dia berharap bahwa memindahkan benteng akan mengakibatkan kegelapan yang luas ikut bergerak bersamanya. Untungnya, itu berhasil. Dataran tulang yang retak tiba-tiba diselimuti oleh bayangan gelap, menutupi langit yang jauh. Bayangan itu menelan semuanya, tulang yang hancur, hutan merah, lautan boneka, badai pedang, banjir makhluk mimpi buruk, dan pasukan yang tenggelam. Dan para penguasa juga. Sekarang, perangkap mereka telah lengkap. Ular mengamuk di bawah para penguasa, tersembunyi di jantung badai salju yang profan. Pulau Gading menggantung di langit di atas mereka, menekan keduanya ke tanah dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Fragmen alam bayangan ada di sekitar mereka. Sebagai bagian dari domain ilahi, meskipun milik dewa yang telah meninggal, ia memiliki kekuatannya sendiri, dan kekuatan itu menekan domain dari Dua Yang Maha Kuasa. Dan mereka telah kehilangan banyak kekuatan itu, baik selama perang maupun ketika 3 benteng besar dicuri dari mereka. Ada kuil tanpa nama itu sendiri, penjaganya yang tak kasat mata, dan makhluk-makhluk mimpi buruk besar yang tertidur dalam kegelapan yang sejuk di aula besarnya. Sunni dan Nephis telah melakukan semua yang mereka bisa untuk memberi diri mereka kesempatan mengalahkan raja dan ratu, untuk menaklukkan para penguasa. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung. Berdiri di tangga kuil tanpa nama, tidak lebih dari selusin meter jauhnya, Sunni memandang Anvil dengan kesombongan yang dingin. Suaranya terdengar acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, dia sedang membicarakan aku. Aku pandai besi yang lebih baik. Budak Bayangan bab 2235, Api Harapan yang Lemah. Pertama datanglah cuaca dingin, lalu datanglah kegelapan. Ia bangkit dari bawah, menelan daratan, melahap surga, dan menutupi cahaya siang hari. Para prajurit, yang telah tersiksa oleh cahaya yang menyilaukan dan tercekik oleh panas selama berbulan-bulan, menghela napas lega dan berjemur dalam pelukan bayangan yang sejuk. Luminous Memories dengan cepat menyala di atas pasukan yang tenggelam, dan mereka bertempur melawan gelombang Nigma Creatures yang meningkat dengan semangat baru. Tentu saja, agak aneh melihat salju muncul dari Hollows dan kegelapan pekat menyelimuti dunia. Tetapi para prajurit telah melihat dan selamat dari terlalu banyak kejadian aneh di Godgrave untuk peduli dengan kejadian lainnya. Mereka semua, baik yang telah bangkit sebelum rantai mimpi buruk maupun setelahnya, kini telah menjadi veteran berpengalaman. Mereka telah diasah dan ditempa oleh perang, mengalami cukup banyak kengerian yang membuat mereka mati rasa terhadap keanehan yang menakutkan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa penguasa bayangan ada hubungannya dengan hal itu, dan bahwa dia membantu Changing Star. Changing Star sendiri berada di luar sana, jauh di kejauhan, berdiri di antara raja dan ratu. Sosoknya yang berseri-seri bagaikan mercusuar putih bersih di lautan kegelapan, dan meskipun hanya sedikit yang bisa mendengarnya berbicara, semua orang mengerti apa yang sedang dilakukannya. Berusaha dilakukannya. Dia berusaha menghentikan pertempuran gila antara kedua penguasa untuk menyelamatkan para prajurit yang sekarat dan menyelamatkan mereka semua. Putri terakhir dari api abadi selalu menjadi suara akal sehat dalam perang yang mengerikan ini, pada kenyataannya, dialah satu-satunya yang memprotesnya. Dan sekarang, suaranya adalah satu-satunya harapan mereka. Mungkin Mahkamah Agung akan mendengarkan. Jika tidak, mungkin Changing Star akan menemukan cara lain untuk mengakhiri perang. Harapan samar itu membara di hati para prajurit yang putus asa,
dan mereka berpegang teguh pada harapan itu dengan putus asa, meskipun tahu betul betapa sia-sianya harapan itu. Bagaimanapun juga, harapan adalah sesuatu yang tangguh, jauh lebih tangguh daripada akal sehat. Dan ada bahan bakar yang memelihara apinya yang lemah itu. Kemajuan hutan yang terbebas, yang mengancam akan menenggelamkan kedua pasukan besar beberapa menit sebelumnya, kini melambat. Pertempuran mengerikan dari Supremes, yang mengancam akan menghancurkan tanah di bawah mereka, terhenti sementara. Selama beberapa saat, para prajurit membiarkan diri mereka percaya pada keselamatan. Namun kemudian, saat mereka mengarahkan pandangan ke depan, ke tempat Changing Star berdiri, ekspresi mereka berubah. Mata mereka terbelalak dan wajah mereka berubah karena ngeri. Tak lama sebelum itu, Sunni menuruni tangga kuil tanpa nama sambil menatap Anvil dengan dingin. Pada saat yang sama, nyala api yang terang menyala dari tangan Nef, membentuk bilah perak yang indah. Berkat itu menyala, cahaya pijarnya menyatu dengan cahayanya sendiri dan membuatnya jauh lebih cemerlang, sehingga menyebabkan bayangan di sekitarnya menjadi lebih gelap. Anvil tidak memperhatikan Sunni, menatap pedang cemerlang itu seolah terpesona olehnya. Kau yang menempa bilah pedang ini? Suaranya penuh dengan emosi yang aneh dan tertahan. Saat Sunni menuruni tangga, inkarnasinya muncul dari balik bayangan di belakangnya. 1, 2, 3. Akhirnya, 7 sosok identik dalam baju besi hitam yang menakutkan melangkah ke tulang yang lapuk itu. 7 suara dingin bergema seperti paduan suara, menyatu dalam harmoni yang menakutkan, ya. Tidak. Tawa pelan bergema di atas medan perang yang retak, dan 6 inkarnasi penguasa bayangan tiba-tiba berubah menjadi 6 sungai kegelapan murni, mengalir ke yang ke-7. Saat mereka diserap olehnya, kehadirannya yang biasanya halus menjadi mustahil untuk diabaikan, dipenuhi dengan kekuatan yang dingin dan menyeramkan. Kegelapan yang sebelumnya tampak tak tertembus, berubah menjadi semakin dalam dan tak terduga. Saat bayangan-bayangan itu membungkus dirinya, Sunni tersenyum di balik topeng Wefel. Setelah tersebar di alam mimpi begitu lama, ia merindukan perasaan dipeluk oleh bayangan-bayangannya. Ia sudah lelah karena tidak bisa menikmati kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang setelah ia menikmati anugerah yang sudah dikenalnya karena diperkuat oleh para pembantunya yang tak ternilai, masa depannya tampak sedikit lebih cerah. Aku tidak akan menikmati membunuhmu, Raja Pedang. Anvil menatap Blessing selama beberapa saat, lalu menoleh ke Sunni. Tidak, kau tidak akan melakukannya. Kata-kata berikutnya ditujukan kepada Nephis, jadi, apakah kau benar-benar akan menantangku sebagai seorang Sein, gadis? Berani sekali, berani sekali. Sesat sekali. Nephis menatapnya dengan tenang, cahaya cemerlang membakar kulitnya. Suaranya berderak dengan gemuruh api yang membakar abis, kau hanya seorang penguasa. Anvil terkekeh. Pada saat yang sama, golem daging itu bergerak, dan setiap boneka di medan perang yang luas itu serentak menoleh, semuanya menatap Nephis dengan mata kosong. Makhluk terdekat membuka mulutnya yang mengerikan dan berbicara, suaranya bergema di atas dataran yang retak. Sesaat kemudian, makhluk keji lainnya yang sudah mati melanjutkan, suara mereka yang hampa dan tidak manusiawi dipenuhi dengan rasa geli yang mengerikan. Ah! Aku merasa diabaikan. Tidakkah kau punya kata-kata lain untukku, Nephis kecil? Nef mengalihkan pandangannya dan menatap golem daging yang mengerikan itu, api putih menari-nari di matanya. Nada suaranya tidak berubah. Kau seharusnya membunuhku sejak dulu. Sekarang, sudah terlambat. Dengan itu, dia mengembangkan sayap putihnya dan bersiap untuk menyerang. Krasing menekan para sovereign ke tanah, tetapi menyelamatkannya dan Sunni.
Mengendalikannya dengan presisi seperti itu tidaklah mudah. Dan tidak akan mungkin dilakukan dalam waktu lama, tetapi dalam waktu sesingkat itu, kekuatan fisik musuh mereka yang menakutkan akan sangat berkurang. Sunni dan Nephis harus menggunakan waktu itu untuk, jika tidak membunuh, setidaknya melukai para sovereign dengan parah. Namun, takdir punya rencana lain. Saat Sunni meraih bayangan dan membentuknya menjadi senjata, Anvil mengangkat pedangnya. Suaranya dingin dan datar. Jika kau ingin menghadapiku, gadis, hadapilah aku sendiri. Jangan bergantung pada mainan. Bersamaan dengan itu, bilah pedang terkutuk itu mendesis dan membelah udara. Sunni ingin menghindar, tetapi serangan itu tidak ditujukan padanya. Tidak juga ditujukan pada Nephis. Sebaliknya, Anvil tampak seperti sedang membelah langit. Dan sesuatu di langit terputus. Sambil mendongak, Sunni tak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Bagaimana? Tangannya gemetar. Di luar sana, di langit, Pulau Gading sedang terjatuh. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.